Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ahmad Jayadi sebagai moderator dan teman saya atas nama Abdul Gopur sebagai pemateri. Kepada Abdul Gopur kita persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Abdul Gopur sebagai pemateri untuk presentasi hari ini. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu layanan sistem operasi. Baiklah, kita ke pengertian layanan sistem operasi terlebih dahulu. Layanan sistem operasi adalah layanan yang disediakan oleh sistem operasi untuk program aplikasi lain di dalam komputer. Program aplikasi dapat mengajukan permintaan layanan kepada sistem operasi melalui antarmuka program aplikasi yang telah disediakan. Oke, adapun layanan tersebut di antaranya layanan jaringan, layanan keamanan, layanan backup, layanan pemulihan, layanan penjadwalan, layanan manajemen, dan layanan virtualisasi. Baiklah, kita masuk ke materi yang kedua. Oke, untuk materi yang kedua yaitu antarmuka sistem operasi pengguna. Kita masuk ke pengertian antarmuka pengguna. Pengenalan antarmuka pengguna adalah proses atau langkah awal dalam berinteraksi dengan suatu sistem komputer, termasuk juga dengan perangkat elektronik lainnya. Baiklah, mungkin hanya itu untuk materi yang kedua. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga. Yaitu sistem calls. Sistem calls merupakan panggilan sistem dalam komputasi, yaitu metode terprogram yang digunakan untuk program komputer untuk meminta layanan kepada kernel atau penghubung hardware ke software sistem operasi yang menjadwalkannya. Adapun jenis-jenis sistem calls yaitu diantaranya kontrol proses, manajemen berkas, manajemen perangkat, pemeliharaan informasi, dan komunikasi. Baiklah, kita masuk ke materi yang keempat. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi yang keempat, yaitu program sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dijalankan atau booting, sedangkan software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan, dan sistem operasi akan melakukan layanan inti untuk software tersebut. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis program sistem operasi. Program sistem operasi yang pertama meliputi sistem operasi standalone, sistem operasi live CD, sistem operasi embedded, kemudian yang terakhir yaitu sistem operasi jaringan. Kemudian kita akan masuk ke fungsi program sistem operasi. Adapun fungsi-fungsinya sebagai berikut. Yang pertama yaitu manajemen sumber daya komputer. Yang kedua yaitu berperan sebagai aplikasi dasar sebuah perangkat. Yang ketiga, menghubungkan hardware. Yang keempat, mengoptimalkan fungsi sebuah perangkat. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu mengatur sistem kerja. Selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu desain dan implementasi sistem operasi. Desain atau proses perancang sistem operasi melibatkan pemilihan peralatan dan program komputer untuk sistem baru. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan menghasilkan rancangan yang lengkap untuk program. Kemudian kita masuk ke fungsi desain implementasi sistem operasi, yaitu desain sistem dan implementasi sistem. Selanjutnya kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu struktur sistem operasi. Struktur sistem operasi adalah susunan komponen-komponen perangkat lunak yang membentuk sistem operasi itu sendiri. Oke, kemudian kita masuk ke komponen struktur sistem operasi. Adapun komponennya meliputi manajemen proses, manajemen berkas, manajemen jaringan, manajemen memori utama, manajemen penyimpanan sekunder, dan perangkat input-output. Selanjutnya,
Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke materi, yaitu virtual machine. Virtual machine merupakan environment software yang menciptakan perangkat keras fisik di perangkat keras yang sebenarnya. Kita masuk ke fungsi virtual machine. Yang pertama yaitu isolasi lingkungan, yang kedua pengujian dan pengembangan, yang ketiga kemudahan migrasi, yang keempat konsolidasi server, kemudian fungsi virtual machine yang terakhir yaitu keamanan. Ke materi selanjutnya yaitu boot system. Boot system adalah di mana PC atau laptop loading awal saat pertama kali dinyalakan. Adapun jenis-jenis booting yaitu cold booting dan warm booting. Selanjutnya kita masuk ke fungsi booting system, yaitu fungsi booting adalah mengecek semua hardware dan software pada sistem komputer. Oke, mungkin hanya itu materi kita pada sore hari ini. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin hanya ini presentasi dari kami. Saya atas nama Ahmad Jadi mengundurkan diri dan teman saya di sebelah. Saya atas nama Abdul Gapur undur diri juga. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.